paling penting lagi bacalah yang dulunya orang hafal. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut. Kenapa kita hafal? Coba kalau imam membaca surah Al-Anfal, ayat 10 sampai 30. Dia khusus dengan bacaannya, kita khusus dengan ayat. Iya toh? Kenapa aku rasakan? Usianya sudah 7 tahun, rematik sudah. Belum selesai membela di kepala. Lagi kembali. Nah, ada pula nanti kata Nabi yang mukanya seperti tikus. Siapa bukan tikus? Mani. Saya tidak senang menggunakan kata bruto. Terlalu keren. Itu bruto, keren. Coba kalau dia pencuri, mani. Itu mani-mani uang rakyat nanti mukanya seperti tikus. Dan parahnya, semua barang-barang yang dia curi suruh pikul. Jadi kalau dia korupsi 2 miliar, suruh pikul Pak. Tapi kata nama siswa, 2 miliar Ustaz Tuan Singapura, pidatonya aja Ustaz. Saya kira aku bayangkan mau Singapura, kalau Pak Koi. Uang Koi 2 miliar. Pikul kamu. Termasuk pegawai negeri yang suka barang-barang kantor pulang. Kursi, komputer, meja, horden, garpu, disuruh pikul kau semua itu nanti. Lewat satpam. Pada bapak yang ambil barang. Saya yang dibecah. Termasuk bapak-bapak yang suka nyerobot pagarnya tetangga. Itu kalau kau serobot tanahnya tetangga 1 jengkal, disuruh pikul kau nanti itu tanahnya tetangga. Lain kalau bapak-bapak ada bertetangga, pohonnya tetangga, pohon mangga, nyebrang ke pagar bapak, yang nyebrang itu dari tak pagarnya, yang nyebrang haknya bapak, boleh ambil. Yang nyebrang ke pagarnya bapak. Tiba-tiba ada tetangga saya tanya, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangganya berapa? Itu kan kasusnya itu. Ada pula nanti kata Nabi yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Yang suka terima sogok-sogokan. Panitiro. Mereka yang terima uang pilkada sogok nanti mukanya seperti anjing. Yang menyogok juga, yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka, dan kata Nabi tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali api neraka. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada berapa rukun iman Pak? Berapa rukun Islam? Berapa? 5. Rukun iman berapa? Istri berapa? 1. Rukun iman ada 6. Satu di antaranya percaya kepada hari akhir. Dijelaskan salah satu proses hari akhir itu kita dikumpul di sebuah tempat yang namanya padang mahsyar. Padang apa? Padang mahsyar. Kata Nabi pada saat itu matahari seolah-olah panasnya tinggal sejengkal dari kepala. Bayangkan Pak, sejengkal hangus kita. Dan pada saat itu kata Nabi, keadaanmu tergantung amalmu waktu hidup di dunia.
Ada orang yang tenggelam gara-gara keringatnya, sementara di sampingnya tenang-tenang saja. Tergantung amalnya. Dan pada saat itu kata Nabi, wajahmu tidak seperti tadi dunia. Wajahmu tergantung amalmu. Ada nanti kata Nabi yang wajahnya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka cari-cari muka penjilat. Ini biasanya di samping wali kota yang baru. Benar sekali. Padahal barang salah tidak benar. Ini nanti mukanya seperti ular. Ada juga yang nanti kata Nabi mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda ya Rasulullah? Mereka yang suka mendampingi imam ketika berjamaah. Imam belum rukuk, dia sudah rukuk. Imam belum naik, dia sudah naik. Ditanya, kenapa kau terlalu cepat? Itu Pak Imam sudah tua. Oh, itu jadi pergerakan. Tidak boleh. Makanya imam yang baik juga jangan kau baca itu yang panjang-panjang. Tidak ada orang suka surah panjang. Nah, kita mau rukuk, belum rukuk. Kita mau sujud, belum selesai. Terpaksa kita baca semua. Betul sujud. Belum selesai, kita baca lagi salukas. Belum selesai, kita baca lagi bajunya orang cari PPT. Dosa. Semua dibaca lagi. Maka imam yang baik seperti tadi, udah tidak panjang-panjangnya. Dan yang paling penting lagi bacalah yang dulunya orang hafal. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut. Kenapa kita hafal? Coba kalau imam membaca surah Al-Anfal ayat 10 sampai 30, dia khusus dengan bacaannya, kita khusus dengan ayat. Iya toh? Kenapa kau rasakan? Usianya sudah 7 tahun, rematik sudah. Belum selesai Imam Malik berjalan lagi kembali. Nah, ada pula nanti kata Nabi yang mukanya seperti tikus. Siapa bukan tikus? Mani. Saya tidak senang menggunakan kata bruto. Terlalu keren. Itu koruptor, keren. Coba kalau dia pencuri, maling. Itu maling-maling uang rakyat nanti mukanya seperti tikus. Dan parahnya, semua barang-barang yang dia curi suruh pikul. Jadi kalau dia korupsi 2 miliar, suruh pikul Pak. Tapi kata anak mahasiswa, 2 miliar Ustaz buat Singapura, pidatonya dia Ustaz. Saya kira aku bayarkan mau ke Singapura, kalau Pak Puri. Uang Puri 2 miliar. Disuruh pikul kamu. Termasuk pegawai negeri yang suka barang-barang kantor dibawa pulang. Kursi, komputer, meja, orden, garpu, disuruh pikul kau semua itu nanti. Lewat satpam. Pada bapak yang ambil saya yang dipecat. Termasuk bapak-bapak yang suka nyerobot pagarnya tetangga. Itu kalau kau serobot tanahnya tetangga 1 jengkal, disuruh pikul kau nanti itu tanahnya tetangga. Lain kalau bapak-bapak ada bertetangga, pohonnya tetangga, pohon mangga, nyebrang ke pagar bapak, yang nyebrang itu dari tak pagarnya, yang nyebrang haknya bapak, boleh ambil. Yang nyebrang ke pagarnya bapak. Tiba-tiba ada tetangga saya tanya, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga nyebrang? Itu naik kasusnya itu. Ada pula nanti kata Nabi yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Yang suka terima sogok-sogok.
Panitiro. Mereka yang terima uang pilkada Solo nanti aku seperti anjing. Yang menyogok juga, yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka, dan kata Nabi tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali api neraka. Bapak tahu api neraka? Tidak bisa dibayangkan. Api itu ada 4 tingkatan. Pertama warnanya merah. Itu apinya para perokok. Ada perokok di sini. Pak, kalau Bapak punya rokok baik, besok ajak anakmu. Beli rokok ya. Nah, setengah kamu, setengah saya. Kita rokok bareng-bareng. Ada yang bisa jadi itu sama nanti. Kenapa tidak? Karena Bapak tahu rokok itu juga. Kalau Bapak bilang rokok bagus, saya mau rokok sama. Pasti Bapak merokok bila zamana, jangan kau merokok. Kalau kau merokok, kembali kamu ada merokok. Ini sebelum-belum. Itu berarti kita yakin rokok jelek. Maka saya doakan biar sabar taat. Nggak merokok, mudah-mudahan berhenti merokok. Amin. Lebih baik uang rokok, kasih masuk tiap hari ke Cilena. Atau tabung di rumahmu, insya Allah 1 tahun bisa berhenti merokok. Amin. Biasa saja orang bodoh-bodoh ditimpa, itu aja dikejar. Sekali-kali punya. Mohon maaf kalau ada perokok di sini ya. Kalau kau marah tidak apa, saya juga boleh pulang. Ya. Macam-macam wajah manusia. Pada saat manusia gelisah, Allah sediakan ruang VIP, di mana orang semua gelisah, kepanasan, wajahnya berubah, ada orang dimasukkan dalam ruangan khusus. Ibaratnya di bandara ada ruangan khusus, namanya VVIP. Ber-AC, tidak boleh merokok di dalam. Ada pelayannya, datang pelayannya perempuan cantik, Masya Allah. Dia bilang, permisi Ustaz. Ustaz mau minum kopi atau teh? Lalu dia bilang, kopi. Lalu dia bilang lagi, kopinya pakai gula atau tidak? Gula. Dia bilang, rendah kalori atau yang biasa? Apakah betul? Pertanyaannya sudah bersalah. Dilayani dengan baik. Bagus tempat duduknya, empuk, ber-AC, dilayani khusus. Tidak semua orang bisa masuk. Sementara yang di luar bandara macam-macam bau. Ada yang bau parfum campur keringat. Ada yang biasanya bau ketek. Macam-macam di luar. Di dalam ini ruang VIP. Itu juga nanti di para masa. Semua orang gelisah, sengsara, menunggu waktunya untuk dipanggil. Bapak-bapak. Yang mana yang masih ingat kalau bayar listrik, bayar air, ngantri kan? Padahal yang ngantri cuma 100 orang. Kita ngantri di dalam ruang tertutup, ber-AC, ngantri lama Pak. Di pada masa triliunan manusia dari Adam sampai kiamat, ngantri dipanggil satu-satu. Cuma 1 loket Pak. Kenapa? Karena cuma 1 Allah. Bayangkan triliunan manusia ngantri ditunggu giliran kita satu demi satu. Siapa dulu yang paling? Nenek kita yang duluan wafat? Bukan. Siapa dulu? Umat Islam. Umat Islam kita sendiri berapa triliun? Dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam. Abdul Rahman, Abdul Jabbar,
Fauzan, Siti Fatimah, Aisyah, Das Latif. Itu dulu yang dipanggil. Dodi, Nudi, Ningsi, Diti, Yumi, di belakang kosong. Tidak pentingnya Bapak nama-nama Islam. Melihat pun Bapak dulu meninggal kalau namanya Tony. Jadi Tony itu Ustaz ada dalam Quran. Masa iya? Coba Ustaz mengaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hebat juga. Nah, dipanggil lagi ke satu-satu. Dan salah satu golongan orang yang masuk dalam ruang VIP, mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Masa hati digantung di masjid Ustaz? Ambil hati digantung. Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud menggantungkan hatinya di masjid adalah mereka tidak tenang, mereka tidak bahagia, mereka gelisah kalau tidak berjamaah di masjid. Itulah yang disebut menggantungkan hatinya di masjid. Orang-orang yang selalu datang berjamaah di masjid. Saya lihat ini jarang-jarang anak muda di sini. Dan banyak sudah buka-buka sakaratul maut. Imam dan bukan sudah diri mereka sekarang. Alhamdulillah di Palangkaraya ini Pak Masya Allah. Suhunya penuh sampai di luar Pak. Allah. Hebat orang Palangkaraya. Yusuf karena ada Ustaz Dasar. Ini Ustaz Dasar. Kecil, pendek, penyakitan. Saya cinta kalian karena Allah. Datanglah ke masjid berjamaah. Tidak bisa cuma waktu, adalah minimal maghrib sama isya. Subuh ketiduran, zuhur di kantor, asar panas, mungkin maghrib datang ke masjid. Selesai sholat maghrib, tambah bonus, ada disebut sholat sunnah taubat. Rasulullah melaksanakan sholat sunnah taubat menunggu waktu isya, maghrib isya. Jadi bapak-bapak yang sudah tua, ya sudah ada usah pulang selesai sholat maghrib, tunggu isya, sholat sunnah taubat. Berapa rakaat? Minimal 2, paling bagus 6. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa bacaannya? Sama sholat sunnah yang lain. Apa niatnya? Yang beda. Kalau tahajud, ya tahajud. Witir, ya witir. Sholat Tuhan, ya sholat Tuhan. Sholat taubat, ya sholat taubat. Sholat sunnah taubat, berkata ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya sengaja sholat sunnah taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allah. Tidak hafal. Orang Bugis, macam-macam. Waktu masa pada sunnah Allah. Tidak hafal juga itu. Ambil jalan pintas. Salat tobat. Boleh, jujur. Ada masalah. Jadi dulu ada perlu diucapkan, tidak mesti diucapkan. Niat itu bahasa hati. Allah sudah tahu. Bapak tinggalkan rumah dalam hatinya. Saya mau sholat taubat selesai nanti. Itulah niat. Mau ucapkan bagus, tidak diucapkan tidak ada masalah. Makanya jangan heran kalau Bapak ke masjid tanah suci, ada orang kan jalan-jalan segala macam. Sepertinya tidak ada waktunya untuk membacanya, karena niat tidak perlu dibaca, niat diikrarkan dalam nafsu. Kalau kita kan lama sekali.
Pak, ada adat dalam berjemaah. Kenapa kita disuruh sikat gigi sebelum masjid, terutama subuh? Itu ada supaya bau mulutmu tidak mengganggu di sana. Jangan juga membaca Pak, seolah-olah ada di telinga, ada di orang sholat Pak, kayak dia sendiri. Om. Kayak ketik. Ketik lupa. Ada juga yang lakukan kita kasih juga dikasih kenapa punya ketik? Kok kamu saya? Mulut baca Fatihah, dalam hatiku ini main-mainkan. Makanya kalau sebelum takbir, saya tanya, kenapa kau kasih ini? Supaya rapat sah. Kalau mau rapat sah, bukan cerita yang mendapatkan mulia atau apa. Ini lagi bisa rapat tapi satu tidak enggak. Boleh kasih samping, tapi kan dulu di sampingmu. Aja boleh kamu kaki. Ada boleh. Kamu ganggu saya punya musuh. Oh kalau gitu tidak apa-apa. Kita dikasih pikir. Sampai ada anak lagi. Ya, macam-macam. Dan orang yang dilindungi di pada masa satu di antaranya baik dari surga. Amin. Jangan kita bersolat sunnah, berjamaah hanya subuh. Tidak waktu bos. Jangan sudah selesaikan suara. Ya, sholat jamaah di masjid. Bawa anak-anaknya, masya Allah. Ini kalau bapak-bapak yang punya anak, dia bawa semua ke masjid subuh. Penumpang sekali. Kenapa saya heran Pak? Kalau anak kita ulang tahun, mampu kita bawa ke Jakarta, mampu kita bawa ke Surabaya, bahkan kita bawa dia ke Malaysia ulang tahun. Kenapa ketika dakwah seperti ini kau tidak bawa? Ibu-ibu yang bilang, kalau ibu meninggal nanti siapa yang akan kamu? Suami. Jujur ulun. Kami lagi. Oh, di negara istri saya di rumah sama saya ini. Saya bilang memanggil istri saya, Ustaz. Jadi kalau saya nanti berdua meninggal, kamu lagi saya. Saya pusing saya. Kau bisa dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal. Kau masih hidup saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah meninggal. Apalagi kau pikir ini semua kau takut sama kenapa kau takut sama istri? Kita yang dipotong gaji tiap bulan bayar cicilan mobil, dibelikan dia baju, dibelikan mobil, AC dikasih di kamarnya, kita setengah mati carikan duit untuk istri, lalu kau takut sama istrimu? Ada takut sama istri sini? Dia bilang susah, dia marah, kata apa kalau dia marah? Dia pecahkan piring, pecahkan seterusnya. Dia pecahkan televisi, alhamdulillah kurang listrik. Dia pecahkan gelas, wangi, pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas, TV boleh dibeli lagi. Harga diri sebagai suami tidak boleh dikaitkan. Soal ininya Tuhan Bugis ada takut sama istri, cuma istri lebih berani.
Maka saudara-saudara sekalian, nanti di akhirat yang mendapat perlindungan sampai menunggu namanya mereka yang menghidupkan hatinya. Apa susahnya sholat jamaah? Tidak dibayar. Dekat pula, pahalanya besar. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja umat dia tahu keutamaan sholat subuh di masjid, mereka akan datang ke masjid meskipun mereka merangkak. Tahu merangkak? Bayangkan Pak, andai saja kata Nabi dia lihat dan dia tahu pahala jamaah di masjid subuh, mereka datang ke masjid meskipun merangkak. Itu masalah yang serius saya. Karena pahalanya tidak dilihat. Kita tidak tahu pahalanya, maka jarang yang berat berjamaah. Mudah-mudahan selesai dakwah ini, sholat berjamaah. Bagaimana perempuan? Nah, perempuan memang pernah dilarang ke masjid, terutama yang masih muda. Kenapa? Dikhawatirkan bukan fitnah. Usia 17 tahun, 20 tahun, jangan ke masjid. Nah, bukan dilarang, dianjurkan di rumah. Kenapa? Karena banyak masalah. Bisa menggoda dan cewek cantik belakang saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kalau yang 70 tahun, ada apa-apa terus, ada tergoda. Juli ibu-ibu 70 tahun. Karena saya kalau mahasiswi saya di Unas, sering ada. Ada yang sentimen sama saya. Ya, kalau anak mahasiswi saya cukup gini. Dan selanjutnya, kenapa? Ustaz manusia, cewek cantik, masa susah tergoda? Saya laki-laki. Tapi kalau emak-emak 70 tahun saya jawab. Kenapa? Nggak mungkin lah saya nafsu sama dia. Kalau dia nafsu sama saya,